Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya akan membagikan sebuah pesan Tuhan. Mari sama-sama fokuskan hati pada apa yang saya bahas atau apa yang saya menyampaikan pada siang hari ini tentang dunia mengenar dunia mengenar kita. Kalau bahasa rohani itu Tuhan mengenar kita, tapi saya katakan dunia mengenar kita. Karena semua orang kan tahu dunia mengenar kita. Semua orang tahu bahwa kita itu mengenar Tuhan sedalam-dalamnya. Tapi hari ini saya mau bahas ya, Bapak Ibu, kalau mau direnungkan atau mau untuk mendengarkan, mau tahu, mari sama-sama fokuskan dan dengarkan ya. Sama-sama belajar ya. Dunia mengenar karena kita itu baik ya. Dunia mengenar karena kita perbuatan itu besar ya. Dunia mengenar kita karena kita tuh hebat. Cuma Jokowi pun mengenar, cuma beberapa negara ya. Tapi dunia mengenar kita. Bukan kita menguasai bangsa-bangsa, bukan. Dunia mengenar kita. Kunci yang pertama, sadar diri ya, sadar. Saat Bapak Ibu dan Saudara memilih sebagai keputusan sebagai pengikut yang sejati, panggilan Tuhan, dan saudara berkata bahwa semua harus berhenti. Itu kunci pertama. Dunia sedang saudara mau mengenal ya. Yang kedua, dunia mengenal saudara. Dunia tahu kondisi apapun, saudara tahu kondisi apapun, saudara dan Bapak Ibu mampu untuk menyesuaikan diri ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Solusi bagaimana supaya saya bisa menghilangkan atau salah, cara bagaimana supaya saya bisa mengatasi. Itu kunci kedua. Itu dunia mengenal Bapak Ibu dan saya ya. Kunci yang ketiga, dunia mengenal kita. Kita sebagai anak Tuhan mengampuni satu sama yang lain. Mungkin dia kejahatan sama kita, gosip sama kita, penipuan sama kita, rokin sama kita, tapi kita mampu untuk mengampuni. Dunia sedang mengenal kita. Itu kunci yang ketiga ya. Kunci yang keempat, mengasihi keluargamu sendiri, memberikan motivasi tentang didikan yang sejati. Itu dunia yang mengenal kita ya. Bukan kita yang mengenal dunia, tapi dunia yang mengenal kita. Kunci yang kelima, dunia mengenal kita. Kita murah untuk mengasihi ya, murah untuk mengasihi, murah untuk mengerti, murah untuk menyesuaikan. Itu dunia sedang mengenal kita. Demikian siang hari ini saya mau bilang dan saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan, tidak cukup untuk mengenal dunia ya. Dan sebenarnya kita mengenal dunia ya, tapi dunia mengenal kita. Karena beberapa hal yang saya sampaikan itu kuncinya ya. Dari Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu mengerti ya. Jadi mari sama-sama bisa belajar ya. Ini namanya belajar, ini namanya konseling ya Bapak Ibu. Tidak ada waktu untuk belajar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang untung ya, karena Bapak Ibu yang nonton TikTok dan YouTube, belajar kata-kata seperti yang dari orang-orang pintar, nonton itu menjadi sebuah mempelajari atau sebuah benar-benar aplikasikan dalam otak kita. Itu membuat kita jadi cerdas kok saudara. Bukan sahabat banyak, ini sebuah motivasi yang saya sampaikan. Saya mau belajar, bukan saya mau sampaikan bagi ilmu sama Bapak Ibu, bukan saya mau belajar ya. Jadi ingat,
biar sehebat apapun, biar sekaya apapun, tidak mengenali dirimu sendiri, tidak mengenal dunia, tidak mengenal saudara. Bagus sih, tapi ingat, kita perlu mengenal dunia ya. Dunia mengenal kita, kita juga dunia mengenal dunia. Demikian kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu sulit, kalau buat saya sulit. Orang mengenal Tuhan, tahu nama Yesus tapi belum mengenal yang sedalamnya, sejatinya. Belum memberikan yang sebagus sedalam-dalam hati kita kok. Saat saudara berkhotbah, saudara mau WL, saudara mau mungkin sebagainya lakukan, tapi sedalam-dalam itu tanpa siapapun yang belum masuk saudara. Kalau saya saat ibadah, saya tuh takut ya, cuma angkat tangan saya takut malu, karena manusia, ada orang yang di dekat saya takut itu. Jadi ciri-ciri itu membuat kita sulit untuk beriman dan sepakat dan melihat mana dunia yang mana yang bagus, mana yang tidak bagus itu. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita sama-sama belajar perkembangan kondisi zaman sekarang. Bagaimana supaya iman kita itu bertumbuh, bagaimana supaya kita tuh dekat dengan Tuhan, bagaimana supaya kita itu bisa mengentok bangsa kita, keluarga kita ya. Jadi kuncinya hanya satu, memiliki risiko dan memiliki kelewasan rohani ya Bapak Ibu. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan hari-hari ini Tuhan bicara itu benar-benar kita itu orang-orang yang memiliki tanggung jawab ya saudara. Jadi saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang berjuang untuk semua orang ya. Artinya saya tahu Bapak Ibu tuh pendoa, Bapak Ibu tuh seorang yang Tuhan kasih karunia yang luar biasa. Ada yang pengkhotbah, ada yang menyembuhkan, ada yang berbagai karunia yang Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu saya mau pesan, jangan batas di situ, tapi tingkatkan dan teruskan sampai garis akhir ya. Karena engkau lakukan sampai garis akhir, engkau adalah orang nomor satu yang akan menantikan bertemu dengan sang raja ya. Saya berdoa kita ini tidak akan putus asa ya. Saya berdoa supaya kita itu, Bapak Ibu dan saya itu tidak mudah untuk menyerah ya. Karena sekarang itu kita sebagai orang Kristen itu mudah untuk menyerah, alasan dan sebagainya ya. Jadi susah untuk idahi dari Tuhan, menemukan karunia-karunia dan penglihatan tuh Tuhan mau kasih, tapi susah untuk dapat ya, karena kita itu tidak terbuka dari hati dan kita itu seringkali suka dengan kemauan kita itu, karena sulit untuk melihat yang terbaik itu. Jadi dunia mengenal kita, Tuhan mengenal kita, semuanya adalah risiko hati kita, respon yang benar dan mengambil keputusan yang benar. Maka bentuk iman, biji yang iman dari Tuhan itu benar-benar berkembang dari sini, dan buah itu menikmati banyak orang ya. Saudara punya buah besar, bijimu besar, orang tidak melihat, tapi Tuhan tahu, dunia tahu bahwa saudara adalah di mata Tuhan buah yang besar, di mata Tuhan seperti lampu ya. Jadi saudara dan Bapak Ibu tinggalkan terus menantikan ya. Saya berdoa supaya kita itu orang-orang yang bertekun, orang-orang yang bisa memegang perjanjian ilahi ya, covenant itu menjadi bagian kita ya Bapak Ibu. Jadi hidup kita itu berdampak, hidup kita itu berkati orang-orang ya. Jadi orang-orang musuh dengan kita tidak apa-apa, tapi jangan kita musuh dengan mereka. Kita adalah menopang buat mereka. Kita adalah orang-orang yang memberkati mereka, senyum manis buat mereka ya. Ya, karena Tuhan tuh Tuhan tuh maunya Tuhan ya, bukan maunya kita. Jadi asal kita maunya Tuhan tuh seperti apa, maunya kita tuh seperti apa. Jadi kita butuh untuk memberikan ya. Jadi semuanya itu benar-benar nyatakan ya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dan saya dan teman-teman itu benar-benar mengerti bahwa sekarang itu kita posisi bahwa orang-orang berjuangan ya. Ya, perjuangan ya. Jadi itu yang sampaikan, mungkin mohon maaf, mungkin kata-kata salah, bahasa Indonesia tidak sesuai. Saya minta dukungan dari Bapak Ibu.